prostitusi online yang melibatkan artis sinetron dan artis selebgram. Ya, sekarang saya tanya kepada Pak Sudjarwoko, Pak, dari pengakuan sang artis, 2 orang artis tersebut, mereka ini apa Pak, tahu gitu bahwa akan ada transaksi seperti itu di sana atau merasa dijebak, tidak tahu, ini bagaimana Pak? Baik Mbak Caca, kalau merasa dijebak saya rasa tidak ya, karena sudah ada kesepakatan antara yang bersangkutan dengan mucikarinya. Ya. Mereka melakukannya dengan sadar, ya, dengan kemauan sendiri. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Thomas, kalau menurut saya dari hasil pemeriksaan kami, ya ini terlebih untuk memenuhi gaya hidup sih sebenarnya. Begitu Mbak. Oke, nah sekarang saya ke Mas Muammar MK. Mas Muammar MK, sebenarnya kalau lihat relasi seperti ini, gurita-gurita atau mungkin mereka-mereka yang sudah merupakan mucikari lah kalau kita katakan, ya, memang merayu-rayu sang artis untuk maulah melakukan perbuatan yang tak terpuji ini, atau memang sang artis yang mencari-cari? Sebenarnya gini, kalau kita kategorikan mucikari itu kan, saya ngeliatnya dari kelas sih, artinya gini, emang sudah dibentuk semacam perkumpulan sendiri gitu, bahwa ini misalnya mucikari yang memang khusus memadai beberapa anak didik dari beberapa selebritas kalangan C gitu loh. Karena kalau kita bicara jauh ke kelas yang lebih tinggi, kelas A misalnya, itu tidak ada nih namanya mucikari yang bergerak bebas seperti yang terjadi di kalangan selebritas papan C gitu. Nah yang menarik adalah bahwa circle di papan C ini kan, kelas C ini kan sebenarnya gini, ada yang pertama, ada memang dia dengan sadar memang tahu bahwa profesi dia ini sebagai alat untuk kemudian memudahkan dia secara marketing kan, untuk berjualan side jobnya ini kan gitu loh. Yang kedua adalah mereka yang memang sebenarnya profesinya sebenarnya jualan gitu, tapi dia memakai atribut selebgram atau apa ini untuk menaikkan bandrol gitu. Jadi selalu ada modus-modus seperti ini gitu. Jadi kalangan mucikari atau germo atau broker ini sudah tahu posisinya bahwa mereka sudah punya lingkaran sendiri siapa-siapa dari kalangan, kebanyakan ya dari kalangan selebritas papan C gitu. Okay. Karena kalau germo dari kalangan A itu nyaris tidak tersentuh siapa namanya gitu. Iya, Mas Muammar MK, ini juga ada hubungannya dengan sepi job di tengah pandemi, nggak tahu mau cari uang dari mana, ya kemudian mengambil jalan ini? Buat beberapa yang memang secara kreativitas memang dia sebenarnya bukan artis beneran ya. Ya kebanyakan kan beberapa ini kan ya memang ini masa pandemi, jadi jalan pintasnya ya prostitusi, jualan online gitu kan gitu. Tapi beberapa yang memang bener-bener artis kan kreativitasnya tetap jalan kan gitu selama ini gitu. Jadi ya saya sih menganggapnya ini bukan lagi yang peristiwa yang gimana-gimana gitu, atau yang aneh atau yang luar biasa gitu. Kalau kita runut dari awal penangkapan gitu kan, lagi-lagi pasti kelasnya itu di bawah 50 gitu. Oke. 50 juta. Baik. Sekarang saya ke Mas Thomas. Mas Thomas, apakah ini juga membuat bahwa karena tidak ada hukuman buat mereka misalnya, ya sudah nanti keluar konvers ketika ditangkap meminta maaf, tidak akan mengulangi perbuatannya, jadi nggak ada efek jerah dari mereka? Saya kira kita lihat dulu ini kan ada supply and demand ya. Jadi ada pihak-pihak yang memanfaatkan ini sebagai bisnis yang mucikari ya. Dan ini sudah suatu organized crime ya, bahkan sudah transnational crime. Itu bisa perdagangan perempuan itu bisa antar negara ya. Jadi saya kira itu masalah tadi yang kata-kata jera ya. Tapi kan kadang-kadang kebutuhan orang itu mengalahkan rasa jera ya. Hukuman kan juga sanksi sosial juga berat, tapi biasanya sanksinya kan perempuannya yang ini. Tapi apakah zaman sekarang malu atau mungkin banyak juga yang bisa kemudian kembali ke prostitusinya, masyarakat lupa? Kembali kemana? Kembali ke profesi sebagai artis setelah sebelumnya kemudian dia tertangkap, bagaimana Pak? Kalau sekarang kondisi kekinian? Nah itu persoalan sekarang kan, apalagi kita hidup di kota besar ya, kita pada hidup kepada yang disebut anomi.
mana yang salah, mana yang benar. Tapi kita selalu ditawarkan kepada kehidupan yang mewah, Ya. yang ini. Itu juga di sinetron ya. Dan contoh-contoh orang-orang tertentu, pejabat dan sebagainya, itu ya ditampilkan hal-hal yang mewah-mewah itu. Padahal sebetulnya janganlah orang-orang yang menjadi panutan ya. Nah, apakah iya, itu politikus, pejabat, tokoh agama yang penampilan yang manusiawi gaya gitulah. hidup ya Pak Thomas. Iya, Nah, gaya itu dia, hidup ya. itu. Sekarang saya ke Pak Sujarwoko. Pak, bagaimana untuk penetapan tersangka sudah untuk mucikari? Lantas dengan 2 artis tersebut, adakah pengembangan jerat untuk mereka? Iya Mbak Caca, sampai dengan malam ini kami sudah mencoba terus untuk mengumpulkan beberapa alat bukti lain agar bisa menjerat para wanita-wanita ini. Nanti kemudian apabila kami sudah bisa mendapatkan alat bukti yang lain sebagai tambahan, akan kami sampaikan lagi ke media, Mbak. Baik. Nah, terakhir kemudian saya ke Mas Muammar MK. Mas, ini Ya. bagaimana supaya tidak ada efek mencontoh dari masyarakat? Dan untuk Ya. artis-artis ini juga ya janganlah memberikan contoh-contoh buruk seperti ini. Bagaimana? Masalahnya juga semakin dia, ini kan beberapa kasus kan menarik gitu. Yang terjadi itu kan begitu misalnya ketangkep terus kemudian lepaskan gitu. Namanya kan sudah kadang jadi berita. Baik. Sanksi sosial itu kemudian malah menjadi berkat bagi beberapa orang. Karena bandrolnya naik kan, pasti itu yang terjadi gitu. Baik. Jadi kalau kemudian ini mau jadiin efek jerah barangkali adalah menurut saya nih ya, saya nggak tahu yang lain, tapi ini ada kekosongan undang-undang menurut saya. Baik. Karena jeratnya dari dulu selalu muncikari kan gitu. Iya. Antar bahwa pelaku sama perempuan yang dalam tanda kutip menjual diri ini Iya. kan kemudian tidak ada ininya, Baik. tidak ada jerat hukumnya gitu. Baik, terima kasih Mas Muammar MK. Terima kasih Pak di sini Pak Thomas, dan juga terima kasih Pak Sujarwoko, Kombes Pol Sujarwoko. Dan pemirsa, mudah-mudahan ini tidak menjadi contoh buruk untuk masyarakat dan jangan terulang kasih, kembali Mbak. peristiwa seperti ini.